Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor, kemudian Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Witasari, SSIMSC, dengan nomor NIDN 0502088902. Saya di sini sebagai dosen tetap di program studi radiologi program Diploma 3 Sitkes Guna Bangsa Yogyakarta. Di program studi ini, bidang keilmuan saya yaitu fisika terapan. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan di program studi ini. Di antaranya yaitu ada mata kuliah umum, yaitu mata kuliah kemudian mata kuliah dasar penunjang. Nah, untuk mata kuliah dasar penunjang di sini jenisnya yaitu fisika dasar. Kemudian ada juga mata kuliah dasar keahlian yang saya ajarkan. Di sini ada radiofotografi yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian ada mata kuliah fisika radiasi. Lalu ada mata kuliah fisika radiodiagnostik. Kemudian mata kuliah proteksi radiasi. Lalu ada mata kuliah teknik kedokteran nuklir dasar. Lalu mata kuliah selanjutnya yaitu kendali dan jaminan mutu, yang kemudian adalah juga sebagai dosen di pengampu pada praktik kerja lapangan. Nah, yang terakhir saya juga mengajar yaitu mengenai metodologi penelitian. Ini biasanya saya sebagai dosen pengampu pertama. Nah, untuk di sini saya akan memaparkan atau mendeskripsikan mengenai pengajaran khususnya pada mata kuliah yang saya ampu di sini, yaitu mata kuliah proteksi radiasi. Di mana mata kuliah proteksi radiasi untuk koordinator itu adalah saya sendiri, kemudian dosen pengajarnya di sini ada dosen pengampu Bapak Suyatno STM Engineering. Nah, ini biasanya kita kolaborasi dengan dosen yang ada di Batan. Kemudian untuk bobot SKS pada mata kuliah proteksi radiasi ini adalah 2 SKS, di mana 1 SKS-nya itu teori, kemudian yang 1 SKS lagi itu lebih kepada praktikum atau di laboratorium. Nah, kemudian proteksi radiasi ini diambil oleh mahasiswa pada semester 3. Kemudian sebelum mengambil mata kuliah proteksi radiasi, mahasiswa dipersyaratkan atau diharuskan untuk lulus terlebih dahulu pada mata kuliah di semester 2 khususnya yaitu fisika radiasi. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah proteksi radiasi di sini yaitu ada beberapa ya, dibagi di mana ada capaian pembelajaran lulusan program studi dan ini dibebankan kepada mata kuliah. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk capaian pembelajaran prodi ini juga dibagi menjadi sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, untuk teori juga itu. Kemudian apa saja untuk capaiannya? Nah, sama kita bekerja sama ya dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian
Untuk CPL selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu untuk keterampilan umum mahasiswa ini nanti mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu terukur, serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu untuk CPL keterampilan khusus, mahasiswa ini nanti mampu mempertimbangkan proteksi radiasi pada setiap pemeriksaan radiologi, tentunya untuk menghasilkan citra imaging yang sesuai dengan fungsi fisiologis untuk mendukung penegakan diagnosa dan meminimalisir terjadinya resiko radiasi. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat mengetahui prinsip dan teknik dasar proteksi radiasi, kemudian mahasiswa dapat melakukan pelayanan dari proteksi radiasi dalam pemeriksaan, baik itu radiodiagnostik maupun intervensional, tentunya di instalasi radiologi. Kemudian untuk deskripsi dari mata kuliah proteksi radiasi, kita tahu bahwa perkuliahan proteksi radiasi di sini membahas tentang prinsip dasar dan filsafat proteksi radiasi. Lalu sumber radiasi eksternalnya seperti apa, kemudian mengkaji berbagai dosis radiasi, efek radiasi bagi manusia, kemudian ada alat ukur yang digunakan, kemudian bagaimana proteksi radiasi terhadap paparan medik, proteksi radiasi terhadap paparan dari pekerja, kemudian program proteksi dan keselamatan apa saja. Lalu bagaimana sistem manajemen dan organisasi proteksi radiasi. Nah, nanti juga rancang bangun untuk penggunaan bangun radiasi di bidang medis, serta pengukuran kebocoran dan laju paparan radiasi di ruang pemeriksaan. Jadi itu ruang lingkup dari proteksi radiasi. Nah, kemudian untuk bahan kajian, ya, ada beberapa bahan kajian pada mata kuliah ini. Yang pertama, tentunya kita konsep, ya, dan prinsip budaya keselamatan. Lalu adanya sumber radiasi eksternal, internal juga. Lalu yang ketiga ini tentang dosimetri, ya. Jadi mengetahui efek dosis efektif, kemudian dosis ekivalen, dosis serap, dosis paparan. Kemudian ada radiobiologi. Nah, radiobiologi ini nanti lebih menjabarkan kepada efek-efek yang diterima karena radiasi pinyon. Kemudian proteksi radiasi terhadap paparan medik ini nanti seperti apa? Lalu proteksi radiasi terhadap paparan kerja juga bagaimana? Tentunya ada prosedurnya tersendiri. Kemudian untuk sub capaian mata kuliah yang akan yang direncanakan itu yang pertama, pertemuan pertama memahami tujuan dari mata kuliahnya, ya. Misalnya proteksi radiasi itu apa tujuannya, kemudian filosofinya seperti apa, itu nanti dibahas di topik pertama. Kemudian juga kontrak dan penilaian perkuliahan biasanya itu saya bacakan di saat minggu pertama sebelum masuk ke teori. Lalu untuk capaian mata kuliah yang kedua, di sini kita menjelaskan prinsip dasar dari pengendalian paparan medik. Nah, kemudian seperti apa pengertian paparan medik, kemudian parameter-parameter teknik yang mempengaruhinya, lalu potensi kecelakaan radiasi akibat paparan medik dan pencegahan serta penanggulangannya. Jadi seperti itu. Lalu untuk sub yang ketiga di sini menjelaskan prinsip dasar pengendalian paparan kerja. Nah,
lalu menjelaskan efek radiasi terhadap jaringan biologis tubuh manusia. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini kita menerapkan pengendalian radiasi eksternal ya, untuk subcapaiannya. Lalu untuk subcapaian ke-6 dan ke-7 dia menerapkan konsep dasar dosimetri dari radiasi seperti apa. Baik itu satuannya, kemudian besarannya seperti apa, dan cara pengukurannya bagaimana. Kita lebih kepada kasus nanti. Nah, selanjutnya subcapaian berikutnya itu menguraikan prinsip penggunaan dan kegunaan alat ukur radiasi, di mana kita bisa mengetahui seberapa besar radiasi itu ada, maka kita harus menggunakan alat ukur. Nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana cara kerjanya. Lalu untuk subcapaian mata kuliah berikutnya, merancang bangunan, penahan radiasi pada horoskopi dan radiologi konvensional. Selanjutnya menguraikan spesifikasi teknis peralatan pengendalian radiasi, lalu menguji kebocoran peralatan proteksi radiasi, dan untuk berikutnya yaitu melakukan pengukuran berkas utama pada pesawat Sinar X, lalu menguji kebocoran tabung pesawat Sinar X dan laju paparan radiasi di sekitar ruang pemeriksaan. Ini adalah subcapaian mata kuliah. Lalu untuk bahan-bahannya tentu saya mendapatkan bisa dari jurnal-jurnal atau artikel, lalu dari buku e-book ya, atau buku ajar, kemudian dari hasil-hasil riset. Nah, ini biasanya saya jadikan sebagai bahan kajian. Nah, untuk metode pembelajaran di sini dalam satu mata kuliah ada bermacam-macam ya, cukup bervariasi, mulai dari ceramah interaktif, kemudian diskusi, lalu ada proyek based learning. Nah, ini proyek based learning ini biasanya yang sangat disukai oleh mahasiswa ya, karena akan membuat mahasiswa itu menjadi tidak monoton dan mahasiswa lebih semangat untuk mengutarakan pemikirannya, lalu kita ajak untuk memecahkan permasalahan seperti apa. Nah, biasanya pada proyek based learning ini pertama saya menyampaikan masalah ya konseptual dalam proyek. Ini nanti saya bagi-bagikan tiap kelompok itu dalam satu kelas, lalu memberi tugas untuk melaksanakan proyek. Nah, kemudian nanti dari tugas yang saya berikan, ini mahasiswa tentunya mengamati masalah real ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Tentu dikaitkan dengan dari segi proteksi radiasinya. Nah, lalu dari mengamati itu tadi, nanti adanya kita kembalikan pada diskusi ya dengan anggota kelompok. Nah, tentu diskusi ini untuk membahas masalah real yang sedang dihadapi. Nah, kemudian dari adanya diskusi itu kita akan menemukan titik terangnya ya, benang merahnya, lalu mengambil alternatif pemecahan masalah yang diduga paling baik gitu. Lalu dari hasil itu nanti pendidik atau saya biasanya mengevaluasi hasil kerja dari proyek yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian kalau untuk tentu di sini biasanya yang dicapai mahasiswa lebih mampu untuk berpikir kritis gitu. Kemudian juga mampu memecahkan masalah secara bersama-sama, berkolaborasi, lalu bisa belajar secara mandiri dan merdeka gitu, tanpa ada dibatasi. Kemudian hanya saja saya mengawasi, kemudian menengahi dan
menyampaikan atau meluruskan jika seandainya mahasiswa itu tadi tidak bisa menjawab dengan benar. Gitu. Itu untuk yang project based learning. Nah, untuk kegiatan atau proses pembelajaran atau pengajaran di proteksi radiasi ini, ya dapat kita lihat pada cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah sehat ya pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Oke. Baik, hari ini kita melakukan praktikum mengenai uji kebocoran dari tabung pesawat Sinar X ya. Dimana untuk teorinya sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya ini. Nah, kemudian juga buku-buku modul praktikumnya sudah dibagikan ya? Sudah dibaca? Sudah. Oke, sudah. Kalau begitu, nah, 3 yaitu nilai dari laporan. Silahkan nanti dari setelah praktikum dan mendapatkan data, adik-adik membuat laporan selengkap mungkin. Bagaimana bentuk membuat laporannya? Sudah ada formatnya di buku panduan ya. Nanti kita akan membuat seperti artikel. Nah, bagi yang memiliki kelengkapan di dalam artikel atau naskah artikelnya, akan saya berikan kesempatan untuk dipublikasi. Ya, ini di jurnal, yaitu jurnal radiologi. Ya, ini suatu penghargaan untuk kelompok yang sudah mengerjakan dengan maksimal. Ya, silakan kerjakan sebaiknya dan semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir yaitu penilaiannya dari responsi. Nah, responsi ini tentu nanti akan di lab ya, akan saya coba satu persatu masing-masing mahasiswa berapa sudah paham selama sudah mengikuti praktikumnya. Jadi masih diingat ya, misalnya kemarin praktikum apa? Nah, ini nanti akan saya tanyakan di responsi. Bagaimana teknik pengukuran uji kebocoran? Ini satu-satu, jadi tidak barengan. Mohon dipersiapkan karena untuk responsi ini sangat penting juga. Jadi totalnya berapa? 100%. Nah, kalau seandainya nih semuanya dilaksanakan dengan maksimal, tentu adik-adik semua akan mendapatkan poin atau nilai yang maksimal di praktikumnya. Sudah 60% sendiri. Ini sangat bisa membantu di teorinya kalau seandainya nanti ada yang kurang ya, misalnya di UTS-nya atau UAS-nya seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Baik, untuk teknis dari topik hari ini kita akan melakukan uji kebocoran tabung pesawat Sinar X. Kenapa kita melakukan uji kebocoran? Untuk memastikan bahwa tabung ini yang sering kita lakukan itu dalam kondisi aman dari bahaya radiasi ya. Kalau misalnya Anda mengekspos kemudian ternyata keluarannya itu sangat besar sekali, maka apa akibatnya? Dari pasien kemudian dari keluarga pasien itu bisa menerima radiasi lebih besar dari yang Anda setting ya, itu karena adanya kebocoran dari radiasi tadi ya. Nah, kita tahu bahwa bahaya dari radiasi itu banyak sekali macam-macam ya. Ada efek somatik, kemudian efek bisa non stokastik ataupun efek stokastik gitu. Kemarin yang sudah kita jelaskan. Oke, nah nanti silakan adik-adik semua melakukan, dibaca ya panduannya seperti apa supaya benar melakukan praktikumnya dan juga datanya nanti yang didapatkan pas seperti itu. Oke.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas? Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti silakan yang pertama adik-adik wajib membagi tugas ya masing-masing supaya nanti jangan sampai ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi harus rata. Itu per kelompok harus kerja tim ya. Kemudian persiapkan alat dan bahannya sesuai dengan di buku panduan apa saja. Tentu yang pertama ada pesawat Sinar X ya dalam kondisi normal. Kemudian menggunakan alat pelindung. Nah, ini tujuannya untuk melindungi kita karena kita tidak tahu sebelumnya apakah ini aman atau tidak. Ya. Apa alat pelindungnya? Yaitu LED apron. Oke, yang biasanya sudah sering digunakan. Nah, ini terbuat dari timbal ya. Tentu nanti bisa melindungi tubuh kita yang bagian penting. Oke, ini pesawat sudah dalam kondisi on. Ya, silakan nanti bagian yang mengatur atau men-setting dari control panelnya diatur kivinya sesuai dengan di panduan, lalu MAS-nya ya, MA berapa, kemudian waktunya juga berapa. Kemudian juga pastikan jarak antara fokus ke alat tadi. Alatnya apa yang digunakan? Namanya survei meter. Tujuannya apa? Fungsi alat dari survei meter apa? Untuk mengukur, masih ingat? Untuk mengukur dari laju dosis radiasi. Nah, jangan lupa satuan yang digunakan pada survei meter ini adalah satuan per waktu ya. Misalnya milirem per jam, milirongsen per jam, atau milisievert per jam. Jadi khusus untuk laju dosis, kemudian uji kebocoran, laju paparan radiasi menggunakan survei meter. Nah, nanti ada macam-macam lagi untuk mengukur dosis efektif ataupun dosis ekivalen. Tentu alat ukur yang digunakan berbeda ya, bukan pakai survei meter. Nah, sebelumnya ini karena saya film batch-nya itu lagi dikirim ke Batam ya untuk dibaca, maka saya tidak menggunakan film batch. Nah, seharusnya radiografer yang melakukan pengujian ini wajib menggunakan film batch. Itu juga untuk mengukur akumulasi dari dosis efektif yang nantinya akan dia terima. Gitu ya. Oke. Baik, silakan nanti bagi-bagi tugas. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya tunggu, saya sambil menilai di belakang. Oke, selamat bekerja.
Oke, bisa saya lihat nanti. Nah, jangan lupa untuk tugasnya dibaca ya. Untuk sini ada 2. Yang pertama mengisi kolom di tabel 1 ya. Tadi berkaitan dengan hasil yang sudah kalian peroleh, silakan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian dirata-ratakan ya. Tadi kan ada 4 kali pengambilan data, misalnya masing-masing posisi yang kanan itu 4 kali atau 3 kali, yang kiri juga 3 kali. Rata-ratanya berapa? Silakan. Silakan dianalisis ya dari tabel itu, kira-kira mana hasil kebocorannya atau laju paparannya yang paling tinggi. Apakah di sebelah kanan atau sebelah anoda atau di sebelah kiri katoda atau di belakang maupun di depan. Oke ya, silakan dianalisis. Nah, kira-kira mengapa kok yang di sebelah kiri misalnya itu nilainya paling besar? Nah, kemudian kenapa yang di depan itu nilai dari kebocorannya paling kecil? Bisa dianalisis seharusnya ya. Nanti dibandingkan silakan dengan teorinya. Misalnya tabung pesawat ini kira-kira untuk rangkaiannya seperti apa sih ya? Misalnya untuk keluarnya sinar X itu berada di anoda kah atau sebelah katoda? Tentu ya anoda ya. Nah, silakan nanti sebelah kiri dicek lagi apakah anoda, sebelah kanan dicek juga apakah katoda. Nah, silakan ya dibuat dianalisis, kemudian pembahasan lalu kesimpulan. Cara menjawab kesimpulannya silakan adik-adik nanti dengan menjawab dari rumusan masalahnya apa. Misalnya tujuan dari praktikum ini apa? Yaitu untuk mengetahui nilai dari kebocoran tabung pesawat. Berarti silakan ditulis kesimpulannya ya. Berapa? Kemudian apakah pesawat ini aman atau tidak? Tentu tadi sudah dibahas dengan membandingkan teori. Jadi seperti itu cara untuk memasukkan atau menulis di laporan ya, sesuai dengan formatnya gitu ya. Silakan dibuat sebaik mungkin, nanti akan ada penilaian dan outputnya yaitu dalam bentuk publikasi di artikel. Oke, selamat untuk melanjutkan mengerjakan laporan, kemudian tugas-tugasnya. Saya berikan waktu deadline yaitu 1 minggu saja ya. Bagi-bagi tugas, siapa yang mengerjakan bagian abstrak, kemudian bagian pendahuluan sampai dengan akhir yaitu referensi. Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, untuk praktikum kita hari ini mengenai uji kebocoran tabung pesawat, saya akan mengakhiri. Sebelumnya semoga untuk ilmu yang sudah didapatkan, yang sudah dilakukan itu bisa diterapkan nanti di saat adik-adik melakukan praktek kerja lapangan, ataupun kalau sudah lulus bisa melakukan sendiri ya, mengecek uji kebocoran tabung pesawat. Seperti itu supaya kita selamat dari bahaya radiasi. Oke, itu saja terakhir kata dari saya. Pokoknya semangat menuntut ilmu dan juga semangat dalam menerapkan proteksi radiasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan pengajaran saya dengan mahasiswa ketika berada di laboratorium radiologi di saat topiknya mengenai uji kebocoran tabung pesawat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.